Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gross TV. Kali ini Gross TV akan menceritakan alur cerita film komedi yang diperankan oleh dua aktor legendaris dari tahun 90-an. Siapa lagi kalau bukan Stephen Chow dan Mantat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan memperlihatkan Stephen Chow yang kita sebut saja namanya Brudin. Ia merupakan seorang mahasiswa kaya raya yang berkuliah di Hawaii, Amerika Serikat. Ia merupakan pemuda yang manja, suka menjahili teman-teman, dan tak lupa di setiap aksinya ia selalu didampingi pengawal setianya yang kita sebut saja Paman Asep. Di jam kuliah, Bruden ditantang profesor untuk adu ilmu, dan tiba-tiba di jam makan siang, seperti biasa, semua mahasiswa dan mahasiswi berlari pergi ketika Bruden datang. Karena tentu saja semuanya takut jika dijahili Bruden yang merupakan anak pemilik universitas. Di kantin, hanya profesor dan keponakannya yang gak pergi, sehingga membuat Bruden jengkel dan menghampirinya. Profesor yang berdebat dengan Bruden akhirnya menantang Bruden jika ia memang laki-laki pemberani, ia harus mengatakan bahwa ia bukan anak direktur. Setelah Bruden mengatakan bahwa dia bukan anak direktur, profesor segera pergi berlari. Lalu Bruden dipukuli oleh para mahasiswa karena dikira selama ini Bruden hanya berbohong tentang nama ayahnya. Di malam hari, Bruden yang sangat dendam dengan profesor mengajak Paman Asep untuk mendatangi rumah profesor guna membuat kekacauan. Tapi yang terjadi, justru mereka berlari ketakutan setelah melihat penemuan-penemuan profesor. Tak lama setelah itu, polisi mendatangi rumah profesor atas laporan Bruden. Tapi, polisi tidak menemukan apa-apa sehingga Bruden mendapat teguran. Keesokan paginya, kedua orang tua Bruden mengunjungi Bruden. Tak lama setelah itu, ada orang yang mengetuk pintu Bruden, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk seorang wanita cantik tetangga sebelah yang ingin menumpang mandi, karena di rumahnya sedang rusak. Lalu tanpa lama, Bruden langsung mengajaknya ke kolam renang. Malam harinya, mereka berdua bersenang-senang di klub malam. Yang ternyata si wanita adalah istri dari seorang mafia besar yang mempunyai banyak bisnis-bisnis ilegal. Karena terlalu mabuk, Bruden yang tak sadarkan diri di rumah si wanita hendak disuntik. Sayangnya tanpa sengaja mengenai si wanita hingga pingsan. Akhirnya Bruden pun hendak pulang, tapi tak sengaja ia melihat si mafia membunuh seorang pengkhianat. Bruden yang panik langsung berlari dan kabur. Bruden mendatangi kantor polisi, akan tetapi polisi tak percaya sebab laporan di rumah profesor kemarin yang akhirnya Bruden pun kembali ke rumah. Di rumah, Bruden bertemu ibunya yang ingin mengatakan sesuatu. Tapi ternyata Bruden sudah tahu bahwa dia bukan anak kandung direktur, tapi anak Paman Asep. Ayah angkat Bruden yang mendengarnya lalu menawarkan $2 juta jika Bruden hanya mengakui bahwa dia ayahnya bukan Asep, lalu melupakan semuanya. Mendengarnya, Bruden menerima $2 juta dari ayah angkatnya, lalu mengusir Paman Asep untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Bruden mulai merasa kesepian sejak Paman Asep tidak menemaninya. Hari-harinya,
ia lalui dengan hampa. Sesampainya di rumah setelah kuliah, rumah Bruden diserang mafia yang mengincar Bruden sebab Bruden merupakan saksi pembunuhan. Tiba-tiba, Paman Asep datang membantu Bruden. Setelah melewati pertarungan panjang, akhirnya Bruden dan Paman Asep diborgol oleh anak buah mafia yang kita sebut saja namanya Bagus. Setelah berborgol, Bagus meninggalkan mereka. Akan tetapi sebelum meninggalkan mereka, ia memasang bom di ruangan mereka. Bruden yang menyadari waktu dibom tinggal sedikit, segera memotong borgol dengan pisau yang telah ia raih. Lalu, terjadi. Dokter telah menyatakan bahwa Bruden mati, tetapi tidak dengan profesor, sebab beberapa tubuh Bruden masih berfungsi. Itu artinya Bruden bisa hidup kembali dengan bagian tubuh buatan profesor. Singkat cerita, Bruden kembali dengan tubuh dan wajah yang mirip dengan aslinya. Lalu profesor memalsukan kematian Bruden agar mafia tidak mengetahuinya. Sebelum Bruden dan Paman Asep kembali ke Hong Kong, Bruden sempat mengunjungi pemakaman palsunya dan tidak menyangka bahwa keponakan profesor yang kita sebut saja namanya Siti menangisi pemakaman Bruden. Di Hong Kong, Bruden dan Paman Asep hidup susah. Bahkan, mereka akan diusir dari kontrakan. Lalu, teman lama Bruden yang sering ia jahili datang mengunjunginya untuk menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan untuk menjadi guru di sebuah sekolah SMA. Mendengarnya, tentu saja membuat Bruden senang karena dengan begitu ia akan mendapatkan pendapatan. Keesokan paginya, Bruden sampai sekolah dan di depan sekolah ia melihat guru yang sangat gemetar. Setelah masuk sekolah, ia disambut oleh seorang siswi yang ternyata Bruden dikerjai para siswa dan siswi. Sepulang sekolah, Bruden diikat di gerbang. Lalu, ia bertemu dengan Siti yang sekarang berubah sangat cantik. Siti menyapanya dan tahu dari profesor bahwa Bruden masih hidup. Tak lama kemudian, Siti dijemput pacarnya yang merupakan anak pemilik sekolahan tersebut. Di malam hari, Bruden berniat bunuh diri karena tidak sanggup lagi kesusahan. Dan saat Bruden hendak loncat, profesor datang dan melemparkan penemuan terbarunya ke Bruden. Setelah itu, Bruden menjadi manusia super yang bisa berubah-ubah wujud sesuai keinginannya, mulai dari magicom sampai berubah menjadi odol. Di malam harinya, Bruden yang sekarang bekerja sampingan dengan menjadi pesulap bertemu Siti dan keluarga pacarnya. Lalu, ia pun menjahili keluarga pacar Siti yang sudah korupsi dan hanya menjadikan sekolahan sebagai bisnis tanpa mempedulikan pendidikan siswa-siswinya. Pagi harinya, Bruden yang sudah memiliki kekuatan super melawan murid-muridnya yang nakal dan memberi mereka pelajaran. Keesokan paginya di sekolah, Bruden dipecat kepala sekolah karena dianggap merebut Siti, pacar pemilik sekolah. Maka Bruden pun melawan kepala sekolah dan pacar Siti sehingga mereka pun dibawa ambulan. Dan Bruden menyatakan pada para siswa bahwa ia akan menggantikan kepala sekolah. Bruden dan Siti semakin dekat, tapi dari kejauhan ada Bagus yang mengamati mereka, lalu menyerang Bruden. Untungnya Bruden memiliki kekuatan super sehingga dengan mudah mampu melawan mafia-mafia Hawaii dan juga
Beberapa waktu kemudian saat perayaan sekolah, ada yang menyerang Bruden. Dan ternyata itu adalah Bagus yang telah menjadi manusia super setelah dioperasi para profesor Amerika. Setelah Bagus hidup kembali, ia menyerang Bruden. Lalu, Bruden berubah wujud menjadi seorang wanita pendendam yang memiliki kekuatan super layaknya emak-emak. Dan akhirnya, Bruden atau wanita pendendam mampu mengalahkan Bagus. Film diakhiri dengan profesor yang mengajak Bruden kencan karena sudah menjadi wanita dan tak disangka Bruden menerimanya. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.